Hai murid-murid Nama Budaya, kembali lagi bersama Miss Intan di video pembelajaran Agama Buddha kelas 4. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang berterima kasih. Nah, materi ini ada di buku cetak kamu bab 4 halaman 53. Nah, jadi murid-murid, Miss akan memulai dengan sebuah cerita. Nah, jadi cerita ini berjudul Singa dan Burung Pelatuk. Nah, murid-murid, seperti yang kita ketahui, singa adalah hewan yang buas dan singa suka makan daging. Nah, suatu ketika si singa sedang ingin makan daging, ia makan dengan sangat lahap dan saking lahapnya, tulang yang ada pada daging itu pun ia telan. Dan pada saat itu tulang tersebut sangkut di tenggorokan singa dan singa pun merasa kesakitan. Lalu ia meminta tolong. Burung pelatuk yang mendengar jeritan singa langsung segera menemui singa dan bertanya kepada singa, "Wahai singa, kamu kenapa?" Singa pun menjawab, "Tolong, aku kesakitan." Lalu sang burung pelatuk pun membantu singa dengan membawakan ranting pohon. Nah, tujuan ranting pohon itu adalah untuk menyangga mulut singa agar tidak tertutup. Lalu burung pelatuk pun masuk ke dalam mulut singa dan mengambil tulang tersebut. Nah, singa pun sudah tidak kesakitan lagi. Namun setelah itu singa langsung pergi dan tidak mengatakan apapun kepada burung pelatuk. Suatu ketika, singa sedang makan lagi. Singa makan dengan rakus seperti biasanya. Burung pelatuk yang melihat singa sedang makan pun berkata kepada singa, "Hai singa, bolehkah aku meminta sedikit dagingmu?" Singa pun menolak untuk memberikan daging tersebut. Singa berkata, "Tidak boleh, ini punyaku." Nah, burung pelatuk pun kecewa. Burung pelatuk pun pergi meninggalkan singa dan singa kembali makan dengan sangat rakus. Saking rakusnya, tulang yang ada pada daging tersebut pun ia telan lagi dan tersangkut lagi di tenggorokannya. Ia pun meminta tolong lagi. Burung pelatuk yang mengetahui hal itu tidak mau menolong singa karena ia terlanjur sakit hati kepada singa. Singa tidak mau memberikan makanannya dan juga tidak mengucapkan terima kasih kepada burung pelatuk. Dan pada akhirnya singa pun mati. Nah, murid-murid, jadi pesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut, kita harus tahu berterima kasih kepada orang-orang yang telah menolong kita. Kita harus bersyukur dan selalu berterima kasih kepada semua orang yang pernah berjasa kepada kita, terutama adalah orang tua kita. Nah, bisa kita lihat sendiri kan, ayah dan ibu adalah orang pertama yang sangat mencintai dan menyayangi kita. Ibu mengandung kita selama 9 bulan di dalam perutnya. Selama di dalam perut, kita selalu diberikan makanan yang enak, diceritakan cerita yang bagus. Bahkan sampai kita sudah lahir, ibu masih saja menyayangi kita. Sejak kita lahir hingga sekarang, ibu dan ayah selalu mengurus kita. Nah, ayah selalu berjuang di luar sana mencari nafkah untuk keluarga, untuk kita agar kita bisa sekolah dan makan makanan yang enak. Nah, jadi murid-murid, kita harus ingat akan jasa-jasa dari orang tua kita. Nah, bagaimana cara kita berterima kasih kepada orang tua kita? Nah, kita bisa melakukannya dengan cara mendengarkan nasihat ayah dan ibu kita. Jika ayah dan ibu butuh bantuan, kita harus segera menolong mereka. Nah, dengan cara seperti itu, ibu dan ayah pasti bangga kepada kita. Dan juga kita harus belajar dengan rajin ya. Selanjutnya, kita harus berterima kasih kepada guru kita. Nah, tanpa ada guru, kita tidak akan bisa membaca dan menulis. Nah, jadi murid-murid,
kita harus berterima kasih kepada guru. Dengan cara apa? Dengan cara rajin belajar. Dan juga ketika guru kita sedang menjelaskan di depan, kita harus memperhatikan. Jika kita bisa mendapatkan juara dan mendapatkan nilai bagus, guru kita juga pasti akan ikut senang kan? Nah, jadi murid-murid rajinlah belajar ya. Nah, murid-murid, selain orang tua dan guru, kita juga harus berterima kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti tukang sapu, tukang sampah. Nah, mereka juga adalah orang-orang yang berjasa kepada kita. Tanpa mereka, lingkungan kita akan kotor dan juga tidak sehat. Selain itu, kita juga bisa berterima kasih kepada dokter, perawat, kepada supir online. Nah, itu semua adalah orang-orang yang berjasa kepada kita juga loh, tanpa kita sadari. Selain itu, juga ada banyak sekali orang di sekitar kita yang harus kita ucapkan terima kasih, seperti teman kita, keluarga kita, saudara kita, dan semua orang yang ada di sekitar kita, termasuk kepada alam semesta. Kita juga harus berterima kasih kepada orang yang menolong kita dimanapun dan kapanpun. Nah, murid-murid, ada beberapa cara untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Yang pertama adalah kita bisa ucapkan terima kasih. Yang kedua, kita bisa bersyukur dengan pertolongan tersebut. Yang ketiga, ingatlah pertolongan tersebut. Yang keempat, kita harus membalas kebaikan tersebut jika ada kesempatan. Nah, yang kelima, gunakan dengan baik pertolongan yang telah diberikan oleh orang lain. Sebagai murid Buddha, kita juga harus berterima kasih kepada Buddha. Nah, Buddha adalah orang yang telah mengajarkan Dhamma kepada kita. Nah, Buddha juga berterima kasih kepada semua orang dengan cara mengajarkan Dhammanya. Nah, jadi kita juga harus berterima kasih kepada Buddha karena telah mengajarkan Dhammanya kepada kita. Kalau Buddha tidak mengajarkan Dhamma, sekarang kita tidak bisa belajar agama dong. Nah, jadi kita harus berterima kasih kepada Buddha. Dengan cara bagaimana? Kita bisa berterima kasih kepada Buddha dengan cara melaksanakan ajaran-ajaran Sang Buddha. Kita bisa mempraktikkan ajarannya dengan cara pergi ke wihara, ikut bermeditasi, belajar Dhamma, membaca buku-buku Dhamma. Nah, kita juga bisa sharing Dhamma dengan teman-teman yang ada di wihara atau sekitar kita dan ikut kebaktian. Nah, sudah paham anak-anak? Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi. Namo Buddhaya.